Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Prandi Argadinata MH selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik di Dunia Islam serta teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini. Di sini saya Faizatun Nadifa dengan nomor induk mahasiswa 12610320003 sebagai moderator, dan rekan saya yang pertama ada Yunita Anggraini dengan NIM 12610320003, kemudian ada Nafilda Putri Rahmasari dengan NIM 12610320024, kemudian yang terakhir ada Kashful Adim dengan NIM 12610320059 sebagai pemateri yang akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami dengan tema Gerakan Politik Islam di Indonesia. Kepada teman-teman sekalian, saya persilakan. Indonesia merupakan negeri kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal dari segi bahasa, adat, suku, kondisi alam maupun agama. Banyaknya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia membawa persoalan hubungan antar penganut agama. Pada mulanya persoalan timbul karena penyebaran agama. Setiap agama, terutama Islam dan Kristen, sangat mementingkan masalah penyebaran agama, karena masing-masing pemeluk merasa memiliki kewajiban untuk menyebarkannya. Hal lain yang juga menjadi penyebab persoalan hubungan antar penganut agama adalah masalah kompleks mayoritas dan minoritas. Di kalangan mayoritas timbul perasaan tidak puas karena merasa terdesak posisi dan peranannya. Sedangkan di kalangan minoritas timbul ketakutan karena merasa terancam eksistensi dan hak-hak asasinya. Problem seperti ini membawa implikasi dalam hubungan antar umat beragama dan pergaulan masyarakat, dan bisa menggejala dalam berbagai bentuk ketegangan. Agama memang tetap menjadi basis moral dan benteng spiritual, tetapi agama juga sering membuat masyarakat hancur karena religiositas. Umat beragama mudah terprovokasi, karena agama tidak bisa dengan dirinya sendiri dan dianggap dapat memecahkan semua masalah. Jadi keterbukaan suatu agama terhadap agama lain sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafilda Putri Rahmasari. Saya akan menjelaskan tentang politik Islam masa Orde Baru. Perubahan yang dialami Islam pada bidang politik dan pemikiran keagamaan pada masa Orde Baru ini merupakan konsekuensi logis dari proses modernisasi dan desakan politik pemerintahan. Sama lebih dua dasawarsa, proses modernisasi membawa perubahan institusional dan wawasan umat. Salah satu inti modernisasi adalah rasionalisasi, sehingga umat dapat lebih mendorong untuk bersikap lebih rasional dan realistis. Sedangkan desakan politik pemerintah menyebabkan umat harus ikhlas menerima fusi partai dan penetapan asas tunggal Pancasila setelah menerapkan serangkaian kebijaksanaan politik Orde Baru, yakni fungsi partai politik Islam melahirkan PP tahun 1973 dan penetapan asas Pancasila bagi PP tahun 1984. Integrasi umat seakan-akan sudah tercapai. Wujud adanya integrasi itu tidak berarti bahwa persoalan umat sudah selesai, karena yang terwujud hanyalah integrasi politik. Sedangkan integrasi sosial masih menghadapi tantangan yang berat dengan terjadinya kesenjangan sosial yang tajam, termasuk dalam bidang pendidikan Islam. Selanjutnya, Islam politik pasca Soeharto. Diskursus politik Islam dalam dua sejarah, baik Orde Baru maupun era reformasi, yaitu pasca Soeharto, ditandai dengan adanya perubahan besar secara institusional maupun dalam bentuk pemikiran, telah memberi gambaran ketidakharmonisan sebuah hubungan. Di rezim Soeharto, hubungan politik didasari oleh permusuhan timbal balik, adanya antagonisme politik antar Islam dan negara antara lain disebabkan oleh idealisme dan aktivisme Islam politik yang bercorak logistik dan formalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, C. Kiprah para ulama dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Peranan ulama dalam masyarakat cukup beragam. Kedudukan sosial, ekonomi, dan politik seorang ulama yang baik akan semakin menambah peran mereka dalam membina masyarakat di lingkungannya. Memang awalnya eksistensi ulama dikenal di dunia pondok pesantren, madrasah,
majelis taklim, masjid maupun musola, dan juga sebagai pendidik dan pengajar agama Islam. Namun peran mereka kemudian berkembang ke berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dengan meluasnya kiprah ulama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, maka mereka biasa dikatakan berperan ganda. Mereka menjadi tempat curahan hati umatnya yang memerlukan bantuan berupa nasihat apa saja yang menyangkut masalah pribadi, keluarga, maupun masalah umum. Dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.